Halo anak-anak, di kesempatan kali ini saya akan membahas tugas yang telah saya berikan kemarin. Yang pertama tugas 1, saya bahas nomor 2 yang C, ada 2x kuadrat dikurang 7x tambah 3. Nah, jika ada angka di depan x kuadrat, itu kalian kalikan dulu dengan C-nya. Jadi ini hasilnya 6. Jadi berapa ditambah berapa sama dengan negatif 7, dan berapa dikali berapa sama dengan 6. Seperti itu. Ini dengan cara pemfaktoran. Kalian tinggal uji saja dari faktor 6. Nah, ini faktor 6 di sini 1 dikali 6 itu 6. Tapi kalau dijumlahkan menjadi negatif 7, jadi harusnya negatif juga. Jadi negatif 1 dan negatif 6. Ini saya hapus. Jadi di sini kita dapatkan jangan lupa jika ada angka di depan X atau A-nya lebih besar dari 1, kalian tulis kebalikannya. Di sini A-nya 2, kebalikannya 1/2. Sini tinggal ditulis saja negatif 1 dan negatif 6. Nah, tinggal kalian kalikan dengan 1/2 yang di bagian 2x dikurang 6-nya. Depannya ini tetap. Ini jadi x kurang 3 sama dengan 0. Berarti tinggal dari x min 3 sama dengan 0 ini didapatkan x sama dengan 3. Kalau dari yang ini jadi x sama dengan 1/2. Kemudian kita lanjut ke nomor 4D. Nomor 4 ini instruksinya harus menggunakan rumus ABC. Ingat-ingat rumusnya, jangan salah. Tinggal kalian masukkan. Di sini B-nya negatif 20. Negatif ketemu negatif jadi positif. A-nya 2. Dan C-nya tidak ada, yaitu 0. Tinggal dihitung. Negatif 20 kuadrat jadi 400. Ini belakangnya jadi 0/4. Jadi
20 plus minus 20 per 4. Nah, ini bisa dijadikan 5 plus minus 5. Langsung saja dibagi 4. Nah, jadi X1-nya 5 tambah 5. X2-nya 5 kurang 5. Jadi X1-nya 10. X2-nya 0. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke tugas 2. Di sini nomor 1 itu mencari persamaan kuadrat yang diketahui akarnya. Akarnya ini 2 dikurang akar 2 dan 2 ditambah akar 2. Jadi kalian dapat masukkan saja langsung ke bentuk ini. X kuadrat ditambah X1 tambah X2 kali X tambah X1 dikali X2. Di sini X kuadrat tetap X1 tambah X2 ini berarti 4. Dan kalau X1 dikali X2 itu 4 dikurang 2. Jadi X kuadrat tambah 4X tambah 2 sama dengan 0. Ya, seperti ini. Bisa juga kalian kalikan satu per satu. Kemudian nomor 2. Ini ada persamaan kuadrat yang diketahui. Akarnya itu P dan Q. Jadi pertama-tama kita cari dulu akar dari persamaan ini. Di sini jelas ya, terlihat sekali. Pasti P dan Q-nya itu 5 dan 4. Jadi di sini ini belum masuk ke A ya, kita masih cari akar-akar aslinya. Karena bentuknya seperti ini, berarti X-nya negatif 5 atau negatif 4. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang A. Yang A itu 4 kali akar-akar sebelumnya. Berarti akar-akar yang barunya negatif 20 dan negatif 16. Ya, karena 4 kalinya. Oh maaf, tadi ada kesalahan di sini. Ini itu negatif. Iya.
Dan kalau kita sudah tahu akar-akar yang barunya, tinggal kita cari dengan rumus yang tadi, atau bisa juga dengan seperti ini. Ini karena negatif ketemu negatif jadi positif. Tinggal kalian kalikan saja ini. Jadi x kuadrat ditambah 36x tambah 320 sama dengan 0. Seperti itu. Ada juga cara cepat. Ax kuadrat tambah kbx tambah k kuadrat. Nah, dengan rumus ini bisa juga digunakan untuk menentukan persamaan kuadrat baru yang merupakan k kali dari akar-akar sebelumnya. Di sini k-nya itu 4 karena di soal merupakan 4 kali. ABC-nya mengikuti persamaan sebelumnya ini yang berwarna merah. A-nya 1, jadi ini tetap. Tambah K-nya 4 kali 9X. Lalu 4 kuadrat dikali C. C-nya 20. Jadi X kuadrat tambah 36X. 4 kuadrat itu 16 dikali 20, 320. Hasilnya ya sama saja. Terserah kalian mau pakai cara yang mana. Nanti juga akan saya kasih rumus-rumus cepatnya bagi yang belum punya modul. Dan ini saya hapus saja karena buat ngisi yang B. Nah, yang B-nya ini P ditambah 5 dan Q ditambah 5. Berarti dari yang sebelumnya kan negatif 5 dan negatif 4. Jadi 0 dan 1. Jadi tinggal seperti ini. X dikurang 0 ini bisa kalian tulis X saja. Jadi X kuadrat kurang X sama dengan 0. Nah, sudah yang B. Kemudian yang C berkebalikan dengan akar-akar sebelumnya. Berarti X1-nya negatif 1/5. X2-nya negatif 1/4. Yang D-nya P dikurang 7 dan Q dikurang 7. Berarti X1-nya negatif 12. X2-nya negatif 11. Seperti itu. Ini yang C dan D tidak saya lanjutkan karena sudah ada.
Untuk soal nomor 5, ini dari tadi saya udah coba hitung tapi nggak ketemu hasilnya, dan ujung-ujungnya dapat bilangan imajiner. Ini sepertinya ada salah soal dari modul. Jadi ini itu harusnya 2A ditambah 2, bukan dikurang. Nah, kalau seperti ini jadi bisa dikerjakan. Cara pengerjaannya itu, kalian ingat bentuk ini. Rumus yang di atas tadi, X kuadrat kurang X1 ditambah X2 kali X tambah X1 dikali X2 dengan 0. Nah, ini juga dari persamaan bisa kita dapatkan bentuk yang sama. Yaitu di sini A tambah 3X tambah 2A plus 2. Sama dengan 0. Sini tulis lagi. Nah, ini itu sama antara A tambah 3 dengan ini. X1 ditambah X2. Dan 2A tambah 2 itu sama dengan X1 dikali X2. Tinggal kita samakan saja. Tapi sebelum itu, di soal kita tahu bahwa salah satu akar persamaan ini sama dengan 4 kali akar yang lain. Jadi X1 sama dengan 4X2. Nah, jadi kita masukkan saja substitusi. X1-nya jadi 4X2. Di sini juga sama. Sehingga ini menjadi 5X2 X ditambah 4X2 kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi yang kita samakan yang setelah disubstitusi aja. Ini saya pindahkan dulu. Nah, jadi negatif A tambah 3 itu sama dengan negatif 5X2. Negatif-negatifnya jadiin positif aja. Jadi ini X2-nya kita dapat sama dengan A tambah 3 per 5. Nah, kalau yang satu lagi, 2A tambah 2 sama dengan 4X2 kuadrat. Nah, di sini tinggal dipindah aja 4-nya. Nah, seperti ini. Maka di A tambah 3 per 5-nya juga kita kuadratkan supaya sama.
Nah, setelah sama seperti ini, tinggal kita samakan. Sebelumnya ini bisa disederhanakan jadi A tambah 1/2. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja ini. A tambah 1/2 sama dengan A kuadrat tambah 6A tambah 9/25, kalian kali silang. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, sekarang tinggal dipindah-pindahkan. Nah, setelah ini gampang. Kalian kalikan A dan C-nya. 2 dan negatif 7 jadi negatif 14. Tinggal dicari berapa akar-akarnya. Nah, kalau seperti ini lumayan jelas juga, karena yang ditambah dengan dikali itu angkanya dekat, pasti ada 1 berarti. Jadi hasilnya negatif 14 dan positif 1. Nah, seperti ini sudah pas. Pertama karena A-nya 2, jadi kita tulis dulu kebalikannya, setengah. 2A dikurang 14 kali 2A tambah 1. Tinggal setengahnya dikalikan. Nah, ini kita dapat A-nya ada 2. A-nya sama dengan 7 atau A-nya ini negatif setengah. Nah, selanjutnya tinggal dicoba masukkan ke persamaan yang awal ini, yang ada P-nya. Jika A-nya 7, maka P tambah 1 X kuadrat kurang. Ini A, ini jadi 7 tambah 3. Kemudian ini 2A. Nah, maka hasilnya jadi 10X tambah 16 dengan 0. Jika kita coba yang negatif setengah, hasilnya akan menjadi mendekati tidak mungkin ya, karena di sininya ini menjadi dikurang 2,5 X. Jadi saya lanjutkan saja yang pertama ini. Nah, di sini kalian kalikan. Jadi 16P tambah 16. Pertama, dicoba dulu P-nya sama dengan 0. Berarti
P tambah 1 itu 1 ya, karena P-nya 0. Jika P-nya 0 berarti di sini menjadi suatu ditambah suatu sama dengan negatif 10. Dan suatu dikali suatu menjadi 16. Nah, apakah ada yang memenuhi kedua operasi ini? Jika kalian bingung bikin faktornya, nah ini 28, kalau ditambah jadi 10, 2 dan 8. Tapi karena ada negatifnya ya tinggal kalian tambahkan negatif. Jadi ini ada yang memenuhi. Seperti itu. Maka berarti benar P-nya adalah 0. Karena jika dimasukkan P-nya 1 akan menjadi tidak mungkin. Kalian bisa coba sendiri. 2, 3, 4 juga dan seterusnya itu juga tidak mungkin. Nanti akar-akarnya akan tidak ditemukan. Nah, jadi P-nya 0 dan tadi kita dapatkan A-nya itu 7. Jadi tinggal kita tuliskan persamaan kuadrat utuhnya. 2x kuadrat kurang 10 x tambah 16 sama dengan 0. Maka kita dapatkan akar-akarnya yaitu, difaktorkan dulu, x kurang 2 dan x kurang 8 sama dengan 0. Jadi x1 nya 2, x2 nya itu 8. Iya, sampai di sini. Jadi sesuai dengan informasi yang di soal ya. Salah satu akar persamaan ini merupakan 4 kali akar yang lain. Ya, sesuai dengan yang tadi. X1 sama dengan 4x2. Nah, di sini tinggal dibalik saja. Sama saja. Iya. Mungkin soal ini terlihat sulit karena memang salah soal juga, dan kalau soalnya sudah benar ya memang langkahnya panjang. Ya, demikian pembahasan soal kali ini. Semoga kalian mengerti dan bisa menjawab soal-soal yang akan datang dengan baik. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.